Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Dengan syariah, hidup menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, kembali lagi dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW yang pertama kali yang kita kenal dengan peristiwa ketika Nabi berada di Gua Hira. Saat Nabi sedang menyendiri dalam keadaan bertahanus di Gua Hira, maka Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kemudian mengajarkan Al-Quran untuk pertama kali kepada Nabi, yaitu surah Al-Qalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Namun sebelum malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi SAW, secara berangsur-angsur dimulai dari surah Al-Qalaq sampai kemudian berlanjut kurang lebih selama 23 tahun. Al-Quran sudah diturunkan secara sekaligus dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan kedua, dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran turun disimpan di Baitul Izzah, di langit atau di langit dunia. Nah, dari langit dunia inilah kemudian malaikat Jibril membawa Al-Quran secara berangsur-angsur turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan ataupun peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW. Sahabat muslimah, apa pelajarannya di sini? Kalau kita merenungkan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus saja kepada Nabi? Dan kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk tulisan seperti mushaf? Karena waktu itu Al-Quran tidak berbentuk mushaf seperti yang kita lihat saat ini. Tetapi Al-Quran diturunkan dalam bentuk ucapan malaikat Jibril, kemudian Nabi langsung menghafalkannya dan kemudian Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kemudian dalam bentuk mushaf, sehingga kaum muslimin bisa membacanya dari awal sampai akhir sejak awal Nabi berdakwah. Nah, sahabat muslimah, para ulama menjelaskan pelajarannya adalah bahwa Al-Quran bukan sekedar hanya bacaan saja, sehingga diturunkan sekaligus agar bisa dibaca sampai khatam. Bukan. Walaupun memang membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Tetapi itu bukan inti dari kenapa Al-Quran diturunkan. Bukan tujuan dari Al-Quran diturunkan kepada kita. Sahabat muslimah, tujuan utama dari diturunkan Al-Quran kepada Nabi lalu diajarkan kepada kaum muslimin adalah sebagaimana firman Allah, hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Apa arti petunjuk? Al-Quran itu adalah tentang bagaimana cara kita menghadapi hidup. Cara kita menjalani hidup yang bisa menuntun jalan kita agar kita sampai kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan muhasabahnya buat kita semua sobat muslimah, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita? Atau kita baru menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan ritual saja? Kalau kita baru menjadikan Al-Quran sebagai ritual bacaan saja,
berarti kita belum sampai kepada tujuan utama Al-Quran diturunkan. Sehingga kita memperingati nuzulul Quran, kita belum sampai kepada intinya. Inti dari kenapa Al-Quran diturunkan. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca dan menjadikannya sebagai petunjuk hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi